Sedikit orang menyadari bahwa alat sehari-hari yang tampak sederhana ini harus melalui perjalanan produksi yang sangat menuntut. Dari ekstraksi bahan mentah dan pemurnian baja, hingga perlakuan panas yang presisi dan penajaman yang dikerjakan tangan. Dalam dokumenter ini, kita akan membedah setiap tahap pembuatan pisau. Dari balok baja yang tak bernyawa, hingga ujung tajam yang diasah dengan presisi hingga pecahan milimeter terkecil. Perjalanan menempa pisau dimulai di salah satu tempat paling keras di bumi. Tambang besi terbuka yang luas. Tambang-tambang itu menambang mineral kaya besi seperti hematit dan magnetit, yang kandungan besinya tinggi dan punya sedikit kotoran, ideal untuk pemurnian baja kelas atas. Mesin penggali raksasa menggali dalam ke tanah, mengupas lapisan batu dan tanah untuk menemukan vena gelap kaya besi. Setelah diangkut ke permukaan, biji mentah dihancurkan menjadi potongan-potongan lebih halus dan memasuki proses pemisahan kompleks, menyisakan hanya elemen paling murni. Hasilnya adalah biji dengan lebih dari 60% kandungan besi, siap diubah menjadi baja berkinerja tinggi. Setelah biji dimurnikan dan diperkaya, ia bergerak ke salah satu tahap paling krusial, yaitu pembuatan baja. Disinilah bahan mentah diubah menjadi material bernilai tinggi, kuat, tahan lama, dan mampu menyimpan tepi tajam. Biji yang telah disaring dimasukkan ke dalam tungku. Suhu bisa mencapai ribuan derajat, di mana besi meleleh dan bereaksi dengan kokas, melepaskan oksigen dan membentuk logam cair. Tapi logam cair saja rapuh dan tidak bisa langsung digunakan untuk pisau, karena masih mengandung kotoran seperti belerang, fosfor, dan karbon berlebihan. Untuk memperbaikinya, logam cair dipindahkan ke tungku penyulingan. Dalam lingkungan yang sangat terkontrol ini, kotoran dihilangkan satu persatu, sementara elemen paduan ditambahkan dengan sangat teliti. Karbon untuk meningkatkan kekerasan, kromium untuk ketahanan korosi, dan elemen seperti molybdenum serta vanadium menambah kekuatan, ketangguhan, dan ketahanan terhadap aus. Hasil akhirnya adalah baja kelas tinggi dengan komposisi kimia stabil dan struktur internal yang seragam. Transformasi dimulai di tungku besar. Bilet dipanaskan perlahan hingga mencapai temperatur yang meningkatkan plastisitasnya, tanpa merusak struktur internal. Setelah itu, bilet diproses melalui sistem penggilingan raksasa roll baja seberat beberapa ton, menekan dan meregangkan logam menjadi strip yang lebih tipis dan panjang. Setelah proses penggilingan, baja didinginkan secara perlahan, kemudian bilet dipotong di stasiun pemotongan, bisa menggunakan gunting mekanik, CNC, mesin plasma, atau laser, sesuai spesifikasi desain pisau. Hasil akhirnya adalah serangkaian bilet prapotong, biasanya antara 2 hingga 6 mm tebal, siap untuk dibentuk lebih lanjut. Tahap pemotongan ini sensitif sekali. Satu retakan atau deviasi beberapa milimeter saja bisa membuat seluruh bilet tidak layak. Satu sistem bisa memproduksi ratusan bilah identik per jam. Penting untuk produksi massal demi menjaga konsistensi
dan kontrol kualitas ketat. Di sisi lain, di bengkel tradisional, pendekatannya sangat berbeda. Bilet dipanaskan di atas tungku arang hingga menyala oranye, kemudian ditempa secara manual di landasan. Setiap pukulan palu tidak hanya membentuk logam, tetapi juga memadatkan struktur butiran di dalamnya, menciptakan kekuatan alami yang sulit ditandingi oleh mesin. Setelah tempa kasar, bilah menjalani penggilingan awal menggunakan sabuk pengamplasan atau batu basah untuk menghilangkan sisa pengerjaan, meratakan permukaan, dan menyempurnakan bentuk sebelum menuju tahap berikutnya. Agar pisau memiliki kemampuan menahan ketajaman, pisau harus menjalani perlakuan panas yang sangat krusial. Pertama, austenitizing. Pisau dipanaskan perlahan di dalam tungku. Suhu dinaikkan secara terkendali 800 hingga 1050 derajat Celcius, tergantung jenis baja. Kedua, quenching, pendinginan cepat. Setelah mencapai suhu target, pisau didinginkan dengan sangat cepat, misalnya direndam dalam minyak. Pendinginan mendadak ini mengunci struktur kristal baru di dalam baja, menjadikannya keras. Kecepatan pendinginan harus dikontrol. Terlalu cepat bisa membuat bilah retak atau melengkung, terlalu lambat dan kekerasan yang diinginkan tidak tercapai. Setelah pengerasan, baja sangat keras tetapi juga rapuh. Untuk meningkatkan daya tahan dan mengurangi resiko retak, bilah ditemper. Dalam tempering, bilah kembali dipanaskan dalam tungku di suhu rendah, biasanya antara 150 hingga 250 derajat Celcius, selama 1 hingga 2 jam. Proses ini melepaskan stres internal yang terbentuk saat quenching dan memodifikasi struktur mikro agar lebih stabil. Penajaman, tahap ini adalah momen di mana bilah benar-benar mendapatkan identitasnya. Sebelum penajaman, banyak tempat pembuatan pisau merendam pisau dalam larutan air dan minyak khusus untuk menghilangkan skala oksida sisa perlakuan panas dan mendinginkannya sebelum bersentuhan dengan roda penggiling berkecepatan tinggi. Di pabrik industri, setiap bilah melewati jalur penajaman multi-tahap, dari penggilingan kasar hingga akhirnya dipoles dengan roda presisi yang diatur sudut, kecepatan, dan tekanan agar ketajaman merata tanpa mendistorsi bentuk pisau. Di bengkel tradisional, penajaman adalah keterampilan tinggi. Artisan bisa menggunakan roda bermotor atau batu basah alami. Ketajaman diuji secara sensitif, kadang dengan mencukur rambut di lengan untuk memastikan seberapa tajam bilah itu. Jika pisau adalah apa yang memotong, gagang adalah apa yang terasa di tangan. Gagang bisa dibuat dari berbagai bahan, tergantung fungsi dan desain. Proses pembuatannya dimulai dengan memotong blank gagang mentah dan mengebor lubang pin untuk pemasangan. Lalu permukaannya diampelas halus dan diberi perawatan, seperti minyak, lilin, atau pelapis anti-selip, untuk meningkatkan daya tahan dan kenyamanan pegangan.
Setelah bilah dan gagang selesai dibuat secara terpisah, mereka disatukan untuk jadi satu alat yang utuh, terasa seimbang dan kokoh. Di pabrik industri, bilah dimasukkan ke dalam gagang, kemudian diamankan dengan perekat khusus. Bagian tersebut diklem dengan tekanan agar sambungan kuat dan tahan lama. Beberapa desain juga menggunakan pin logam atau rivet untuk memperkuat. Di bengkel tradisional, perakit sangat teliti menyelaraskan tang ujung pisau dengan tepat sebelum merekatkan atau memasang pin. Setelah dirakit, pisau diklem dan dibiarkan mengering selama beberapa jam, kadang semalaman. Setelah itu, sambungan antara pisau dan gagang dipoles tangan agar halus dan menyatu. Jika sambungan tidak rapi atau longgar, keseimbangan pisau bisa terganggu dan kualitasnya menurun drastis. Sebelum dikemas dan dikirim, setiap pisau harus melewati proses kontrol kualitas yang ketat. Pekerja berpengalaman memeriksa setiap pisau secara manual, mengecek kerataan tulang punggung pisau, kekonsistenan garis penggilingan, kehalusan finishing, dan kenyamanan gagang. Pisau diputar di bawah cahaya terang dan ujung pisaunya diraba dengan jari untuk mendeteksi cacat kecil. Pisau yang menunjukkan cacat langsung disingkirkan dari jalur produksi atau dikirim untuk daur ulang. Hanya bilah yang sempurna yang lolos untuk tahap berikutnya. Setelah lolos kontrol kualitas, logo merek diukir di pisau, menandakan identitas, asal-usul, dan jaminan kualitas. Pisau dibersihkan untuk menghilangkan serbuk baja, lalu dilap dengan lapisan tipis minyak anti karat. Selanjutnya, pisau dibungkus dengan hati-hati. Bisa dalam sarung plastik, kertas tahan lembab, atau busa pelindung untuk menjaga tepi. Tergantung pada merek dan segmen produk. Kemasan bisa berupa kotak kardus bermerek, sarung kulit, atau kotak kayu premium. Beberapa produsen kelas atas bahkan menyertakan buku petunjuk, kartu garansi, atau catatan pribadi dari pembuatnya.